Itu Allah Tritunggal? Ya. Allah Tritunggal adalah Allah yang esa, yang eksis dalam 3 pribadi ilahi, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu hakikat, sehakikat, 3 pribadi. Dapat dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Itu yang disebut dengan Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal ialah ya. Jadi rumusan sederhananya seperti itu. Tapi memang Allah itu tidak sederhana. Yohanes 4 bilang Allah itu adalah roh. Allah yang adalah roh itulah, jaga sini, yang diperkenalkan oleh Yesus dengan panggilan Bapa. Jadi sudah mengerti kan? Ulang tadi, Allah Tritunggal adalah kalau begini bosong lancar. Bapak tanya tadi semua, Mbak Ingau habis. Nah, hafal ya anak ya. Jadi itu rumusan sederhananya supaya bosong bisa paham nanti setelah sampai di doktrin. Pada doktrin khusus nanti Bapak akan jelaskan lebih jauh. Siapa itu Allah Tritunggal? Siapa itu Bapa? Siapa itu Sang Firman? Siapa itu Roh Kudus? Jadi ketika berbicara tentang pribadi, dengar sini. Pribadi itu yaitu pribadi Bapa, pribadi Firman, ingat, pribadi Firman dan pribadi Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh adalah satu hakikat kealahan, namun 3 pribadi. Tidak bisa dipisahkan, lalu dapat dibedakan. Paham ya? Jadi nanti kita akan belajar tentang doktrin tentang Allah, doktrin tentang kristologi, dan doktrin ajaran tentang pneumatologi. Doktrin tentang Allah, doktrin ajaran tentang kristologi itu adalah ajaran tentang Kristus dan siapakah Yesus itu dalam inkarnasinya. Yesus itu dia adalah apa? Apa yang kamu tahu tentang Yesus? Siapakah Yesus? Ya, siapa itu Yesus menurut kalian? Anak tunggal Bapa ya, Firman Allah, siapa lagi? Yesus apa? Yesus itu adalah Firman Allah? Iya, Yesus Kristus adalah Firman, sebutan pada Firman Allah yang menjadi manusia. Melalui apa?
Kira-kira menurut Bosong, firman Allah itu menjadi manusia kapan? Kapan firman Allah menjadi manusia? Pada waktu kala proses untuk menjadi manusia di mana? Ya, inkarnasi. Oke, inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Apa itu inkarnasi? Karnis artinya daging, in adalah masuk di dalam kedah. Jadi proses inkarnasi itu prosesnya terjadi dalam kandungan Bunda Maria. Jadi firman tadi, pribadi Allah yang kedua, namanya apa tadi? Firman itu ketika dia menjadi manusia, itu terjadi dalam kandungan Bunda Maria. Jadi firman pribadi Allah yang pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang disebut firman itu, ketika dia menjadi manusia, prosesnya melalui kandungan Bunda Maria. Dalam kandungan Bunda Maria itulah natur, tahu kau natur? Sifat kodrat kemanusiaannya ditambahkan kepada kodrat keilahiannya. Keilahiannya siapa? Keilahian siapa? Keilahian dari sang firman. Firman itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah. Allah ini kan menurut Alkitab Allah itu adalah roh. Jadi sang firman ini ketika dia menjadi manusia, dia terjadi melalui peristiwa yang namanya inkarnasi. Dalam peristiwa inkarnasi itulah sang firman menambahkan kodrat kedagingan, kodrat kemanusiaan pada kodrat keilahiannya sebagai firman, sebagai Allah, firmannya Allah. Kenapa Yesus disebut Allah? Karena Yesus adalah firman Allah. Karena dia adalah firman Allah, maka dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, itu berarti Yesus dalam keilahiannya sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal adalah Allah. Jadi di dalam diri Yesus, dengar ini, Yesus itu memiliki dua kodrat. Ingat, Yesus memiliki dua kodrat. Kodrat ilahi, karena dia adalah firmannya sang firman, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan kodrat manusia, karena sang firman ketika menjadi manusia, dia menambahkan natur atau sifat atau kodrat kemanusiaan, kedagingan kepada kodrat keilahiannya. Sebagai kira-kira menurut Bosong. Tadi kan itu kan kristologi. Kristologi itu artinya memahami Yesus dalam inkarnasinya. Siapa Yesus sesungguhnya? Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Paham? Coba Bosong baca, buka Kolose. Kolose 2 ayat 9. Coba lihat Kolose 2 ayat 9. Ya, coba baca baik-baik supaya dengar. Coba baca kuat-kuat, jelas. Pas lagi, kurang jelas. Berdiri.
Supaya dengar semua. Yang lain diam dulu. Yang lain diam. Baca kuat. Ya, sebab di dalam dia berdiam sepenuhnya, ya, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kalian ngerti ayat itu? Tidak ngerti? Nah, jangan begini. Bahwa kealahan Yesus berdiam di dalam kemanusiaannya Yesus. Paham? Jadi ketika Yesus menjadi manusia, di dalam diri Yesus yang adalah manusia itu berdiam sepenuhnya kealahan Yesus. Karena Yesus adalah, sebelum menjadi manusia dia adalah firman-Nya Allah. Karena dia adalah firman Allah, maka dia adalah Allah. Berarti di dalam pribadi Yesus itu, dia adalah manusia sejati, dia adalah Allah sejati. Kalau Yesus adalah manusia sejati, Allah sejati, kira-kira menurut Bosong, Yesus itu ada berapa pribadi? Berapa pribadi? Hah? Coba. Dua, apa saja? Tadi orang bilang apa? Yesus adalah manusia sejati, manusia sepenuhnya, dan Allah sepenuhnya. Kira-kira menurut Bosong, kalau Yesus adalah manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya, dia kira-kira ada berapa pribadi di dalam diri dia? Dua. Alasannya apa? Mana? Siapa yang satu? Siapa yang dua? Coba angkat tangan. Siapa yang bilang Yesus memiliki dua pribadi? Yang bilang dua? Tadi apa yang kita bilang tadi? Yesus ketika sudah masuk dalam inkarnasi, dia memiliki dua kodrat, kodrat ilahi dan kodrat manusia. Karena dia telah kira-kira kalau Yesus sudah punya kodrat manusia, dia berkodrat ilahi, karena dia adalah Allah, kira-kira dia memiliki berapa pribadi? Satu ke dua? Hah? Yang dua, angkat. Yang dua. Satu. Berapa? Angkat tangan. Yang dua pribadi bilang. Nyompai siapa lagi? Nah. Satu, dua, mana lagi? Tiga, Yang bilang satu pribadi. Yang satu pribadi angkat tangan supaya Bapak tahu. Yang satu pribadi. Jangan lihat orang, yakin. Ulang, Bapak kasih tangan dulu. Yang bilang dua. Yang bilang dua pribadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satu pribadi. Yang bilang satu pribadi sah. Yang satu pribadi. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 orang. Nah tadi Bapak tanya ulang. Yang menjadi manusia itu pribadi mana? Pribadi dari Allah. Tadi firman itu pribadi. Dia ketika dia menjadi firman, dia berapa pribadi? Pribadi Allah yang kedua ini, yaitu sang firman, ketika menjadi manusia, apakah dia berubah pribadi yang menjadi dua? Kenapa dia berubah menjadi dua pribadi? Kenapa? Karena
Yang ditambahkan itu adalah sifatnya saja, kodratnya saja, kemanusiaannya saja. Dia tidak bertambah pribadi. Sebab yang menjadi manusia itu adalah pribadi sang yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, dia tetap satu pribadi. Yang ditambahkan itu kepada pribadi sang firman sebagai kepada pribadi sang firman ini adalah kemanusiaannya, kodratnya, sifat kemanusiaannya yang ditambahkan kepada kodrat keilahiannya sebagai firman Jadi firman itu adalah nama dari firman, dari pribadi Allah Tritunggal yang kedua. Itu nama pribadi. Nanti dalam perkembangannya memang firman itu mempunyai pengertian yang lain. Tapi khusus ketika omong tentang sang firman, itu berkaitan dengan nama daripada pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sedangkan Yesus tadi apa bilang Bapak bilang tadi? Yesus itu apa? Ya. Nama kemanusiaan dari firman Allah yang menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia namanya firman. Setelah menjadi manusia, nama kemanusiaan dari firman Allah yang menjadi manusia namanya Sudah ngerti? Sudah ngerti? Berarti Yesus itu memiliki dua kodrat, satu pribadi. Betul toh? Dua pribadi? Dua atau satu? Satu. Jadi Yesus itu satu pribadi, dua kodrat. Kodrat dia sebagai apa? Allah sejati, Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Kapan dia menjadi manusia? Pada saat ia mengambil natur kemanusiaan untuk ditambahkan kepada natur keilahiannya sebagai sang firman. Ngerti ya? Nanti bosan pulang, tanya bosan penatua, minta penjelasan. Tetapi bosan jangan sok-sok pintar, uji ni pentua dong. Jadi pentua di om salah bosan olok sandua. Jangan sekali-kali bosan olok bosan punya penatua dan yakin karena mereka adalah hamba Tuhan. So boleh hina dong. Ya, tukar pendapat, jangan sok pintar karena baru dapat ini ilmu dari Bapak Pendeta bosan sosok. Beta sudah tahu tentang Allah Tritunggal, tentang Yesus Kristus, bepi umpan pentua. Jangan sekali-kali so ne boleh uji, so ne boleh diskusi, tukar pendapat tukar pikiran dengan penatua dan yakin. Dong hamba Tuhan so ne boleh buat-buat sandong. Ya. Walaupun mereka mungkin lupa ingat, tapi mereka ingat mereka adalah hamba Allah. Sudah paham toh? Nah, ini nanti pas pada doktrin nanti Bapak akan jelaskan sedetail mungkin supaya kalian itu mempunyai pemahaman yang benar tentang siapakah Allah Tritunggal itu yang diimani oleh orang Kristen. Apakah kalian mempunyai 3 Tuhan, 3 Allah? Memiliki 3 Allah? Kamu menyembah 3 Allah? Allah kamu ada berapa?
Yaitu Allah Tritunggal adalah Allah Tritunggal adalah Allah yang esa, yang eksis dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pribadi itu tidak sama dengan Allah. Tiga pribadi bukan tiga Allah. Satu Allah yang eksis, yang hidup dalam tiga pribadi. Mereka satu kehendak, satu pikiran, satu misi. Karena satu hakikat. Nanti detailnya pas waktu Bapak ajar lebih lanjut doktrin, baru Bosong akan mengetahui, memahami lebih mendalam tentang ajaran Allah Tritunggal. Kita akan ada pengetahuan tentang siapakah Bapa, siapa Allah itu, siapakah Yesus, siapakah Roh Kudus. Nanti ada lagi ajaran tentang itu gereja. Ada level-level ajaran, ya, level-level ajaran itu. Ada level ajaran primer, ada level ajaran sekunder. Begitu. Yang disebut dengan level ajaran primer itu, doktrin primer itu doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang menentukan nasib kekekalanmu di sorga. Seperti apa? Seperti doktrin tentang Allah Tritunggal, doktrin tentang Kristologi, doktrin tentang Roh Kudus, doktrin tentang soteriologi atau keselamatan, doktrin tentang anugerah. Sedangkan doktrin-doktrin sekunder seperti kira-kira baptisan yang benar itu ke mana? Perciko, selamko, siram. Nah, kalau ajaran tentang model-model baptisan itu kategorinya kategori doktrin sekunder. Karena mau baptis selamko, mau baptis perciko, mau baptis siramko, tidak akan menentukan kamu masuk surga kok masuk neraka. Itu yang disebut dengan level-level doktrin. Kalau pada level doktrin kedua, ke sekunder, itu tidak berpengaruh. Gereja-gereja itu boleh berbeda. Ada yang baptis selam, ada yang baptis tapi model baptisan itu tidak menentukan seseorang selamat atau tidak. Itu yang disebut dengan doktrin pada level kedua. Doktrin level kedua itu tidak berpengaruh pada keselamatan. Tetapi kalau beda pada ajaran pada level pertama, itu yang bisa dikategori yang disebut dengan heresi. Tahu heresi apa heresi? Apa itu heresi? Sesat. Jadi kalau ada orang bilang Yesus itu bukan Allah, dia hanyalah manusia biasa, maka dia telah bertentangan dengan ajaran doktrin utama. Alkitab bilang Yesus adalah Allah dan manusia. Bukan dia manusia saja seperti ajaran Yehova. Ajaran Yehova bilang dia adalah ciptaan pertama. Jadi dia sama dengan ciptaan. Bukan. Yesus bukan ciptaan. Yesus adalah pencipta. Sebelum segala sesuatu diciptakan, firman sudah ada. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 bilang, melalui dia segala sesuatu diciptakan.
Tanpa dia segala sesuatu tidak ada. Tanpa firman, itu berarti Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Sebelum malaikat diciptakan, itu firman sudah ada. Gitu. Dia bukan ciptaan, tetapi dia adalah pencipta. Lebih lanjutnya nanti Bapak akan jelaskan setelah pada materi tapi kalian sudah punya pengetahuan ya. Kalau sudah dapat pengetahuan begini, simpan baik-baik, tulis baik-baik, paham baik-baik. Tapi ingat, jangan pi uji coba di pentua. Basong pi sok-sok pintar, karena Bapak pendek suka tahu di ilmu. Lalu basong pi sengaja umpan. Lalu kalau penatua dan diakon dan salah omong, bosong olok-olok, ketak-ketak, sindir-sindir, senyum-senyum. Sini saya sonde boleh. Pi diskusi dan dong bye-bye. Saya kira Bapak kira begitu ya, nak. Bapak kira begitu ya. Ya, kita sampai di sini, kita sambung besok jam 11. Ingat hari Minggu depan kita uji. Dari mana ujiannya? Kejadian sampai Maliaki. Ingat, siapa yang tidak ikut ujian, Bapak kasih keluar. Yang kedua, siapa yang nilainya setengah, bosong yang omong. Oke. Belajar baik-baik. Hal yang kedua, pada hari Minggu Bapak akan periksa semua catatan dan kumpul. Ingat, semua catatan yang sudah Bapak kasih, yang Bapak kasih di bosong diperiksa hari Minggu. Jadi bosong kerja soal, Bapak periksa buku catatannya. HP-nya dikumpulkan. Jadi tidak ada di HP. Murni tak? Murni. Bosong tes, bosong punya pengita. Saya pikir saya anak-anak semua, kotong sudah ada sinyal untuk kotong siap, ya. Oke, ketua kelas. Siapa yang sembahyang? Oke.